selamat sore updater semua. Ketemu lagi dengan saya Ovira, host update pada hari ini di edisi kita yang ke-24 ya. Ya ampun gak berasa udah ke-24. Tema hari ini kita membawakan tema terkait dengan penghargaan yang diperoleh sama Bang Sinarmas khususnya di HR. Tapi teman-teman semua boleh kali ya on cam aku mau sapa dulu nih, ada Mas Wahyu, ada Pak Dani, ada Reynold, Mas Ali. Halo semuanya, kebanyakan dari mana boleh di chat di Zoom-nya? Kebanyakan saya mau tahu apakah dari cabang, apakah dari KPNO, ada Bu Foni, Masya Allah udah lama nggak ngeliat ya, akhirnya ngeliatnya di sini nih. Kebanyakan dari mana sih Mbak Pipit, ada Pak Reynaldi ya, ada Saumi dong, ada Saumi. Datang juga menepati janjinya ya, Kak Pekalongan, Bandung. Oke, Pontianak, KPNO divisi apa? Rame-rame ternyata seluruh Indonesia ada di sini. Seneng banget. Dari Semarang, halo. Kita ketemu semua ya. Ada yang dari Bali, Batu Malang, luar biasa. SQ. Teman-teman, hari ini linknya khusus untuk hari ini boleh disebarkan ke teman-teman ke teman-teman lain ya, tanpa harus mendaftar lewat HCMS. Karena apa? Karena banyak banget informasi-informasi seru yang relate banget sama teman-teman. Kenapa begitu? Karena informasi-informasi yang akan disampaikan di Ngupdate pada hari ini itu bisa teman-teman ikuti, bisa teman-teman berkontribusi dan berpartisipasi untuk memenangkan hadiah-hadiah yang tersedia di program-program yang akan disosialisasikan pada hari ini. Nah, sebelum aku akan mengajak narasumber utama, seperti biasa nih, Ngupdate kan biasanya ketitipan iklan ya kan. Nah, iklan kali ini nggak akan aku sounding sendiri. Iklan kali ini pun cukup spesial karena biasanya iklan-iklannya yang dibawakan atau yang dititipi itu dari sama-sama Bang Sinarmas gitu ya. Nah, kali ini acaranya inklusif banget karena hari ini ada tamu. Sebelum nanti ke narasumber utama, kita akan bersama-sama selama 10-15 menit ke depan ada tamu dari grup nih. Nah, tamu dari grupnya akan menginformasikan terkait lomba-lomba yang bisa, program-program dan lomba yang bisa teman-teman semua ikuti. Mau dari cabang, mau dari KPNO, apa aja sih? Yuk kita kenalan dulu ya sama teman-teman dari Tekonek. Halo. Selamat sore. Di sini ada Mas Selamat sore. Aden, ada Mas Irfan. Oke, Mas Aden sama Mas Irfan boleh kenalan dulu? Saya Aden Sanlano, kebetulan di HR People Engagement and Culture Employer Branding dari Tekonek nih rekan saya. Saya Irfan juga dari People Engagement Culture, bareng juga sama Mas Aden. Berarti dua-duanya HR juga? Iya. Tapi HR-nya Tekonek, HR-nya satu tim Satu dari tim. grup. Oke, dengar-dengar ada informasi terkait yang bisa diikuti sama karyawan yaitu AI Mini Hackathon dan Tekonek Excellence Award 2024. Betul. Boleh informasiin itu apa aja, mau yang mana dulu? Oke, mungkin dari Mini Hackathon dulu kali ya. Mungkin dari Dulu. Irfan silakan, dari untuk Hackathon silakan Wan. Boleh kita share ya Infonya sekalian silakan ya di-share. untuk slide-nya supaya bisa lebih tampil visual gitu ya selain penjelasan-penjelasan. Alright. Apakah itu AI Mini Hackathon? Oke, jadi mungkin kalau aku bisa jelasin secara garis besar ya. Jadi AI Mini Hackathon ini sebenarnya sebuah perlombaan sih. Jadi perlombaan di mana kita mencari nih talenta-talenta dari employee semua nih untuk melihat nih sebagaimana sih dia paham terhadap teknologi, terutama karena kita pada generasi sekarang nih lagi trendingnya artificial intelligence ya. Nah, ini kita ada ini lomba yang kita namakan AI Mini Hackathon. Jadi overall ini kita pengen melihat nih. Jadi dari employee ini nih udah kemampuan tech-nya ini sudah sampai mana ya. Nah, tapi sebenarnya dalam AI Mini Hackathon ini kalau orang berpikir mungkin untuk orang yang tech doang ya. Nggak juga. Kita yang non-tech juga very welcome nih buat ikut di join di Mini Hackathon ini karena kita punya beberapa kategori nih di perlombaan ini. Boleh. Nah, jadi perlombaan yang pertama nih kita ada kategori yang kita namakan Generative AI in Working Digital Life. Yang kedua ada development dan yang ketiga kita ada innovation nih. Nah, mungkin kalau orang-orang non-tech pengen ikut nih bisa nih ikut yang di kategori pertama nih karena di sini intinya adalah kita pengen melihat bagaimana sih employee ini bisa menggunakan
platform-platform AI yang sudah ada nih, kan biasanya orang-orang employee sekarang kan udah senang nih pakai ChatGPT ataupun Oh, mungkin berarti ini bukan ke IT-nya tapi ke Yap, pengguna-penggunanya gitu ya. Secara benar. umum bisa ikutan yang ini nih yang Iya, Iya, untuk pengaplikasiannya tiap hari ya iya dalam benar. pekerjaan sehari-hari yang Mhm. mempermudah gitu. Kita pengen lihat Oke. nih bagaimana employee menggunakannya. Nah, Ini untuk individual atau tim? ini Yang ini? tim, Oh, bisa yang ini individu bisa tim. tim. Oh, I see. Oke. Jadi terus kita untuk yang kedua ya, untuk yang kedua ini development. Jadi kalau di apa namanya company kita kan kita banyak nih development aplikasi yang memang secara internal. Nah, kita nanti ada studi kasusnya nih. Jadi dari Mm-mm. studi kasus itu kita pengen ngelihat nih dari employee ini apa sih yang ingin dikembangin dalam si existing application-nya itu. Nah, itu untuk yang kedua. Nah, untuk yang ketiga nih beda lagi nih kita kategori terakhir nih. Ini adalah kita creating new atau new idea. Jadi ibaratnya nanti employee bisa memaparkan idenya ataupun gagasannya untuk ngebuat suatu teknologi yang berbasis AI yang bisa membantu dalam perusahaan Dan ini gitu. seluruh grup Sinarmas boleh ikut ya? Boleh dong. Kalau mau cross ini satu tim misalnya dari Bang Sinarmas dari mana boleh juga. Punya Boleh temen digabung. dari grup lain gitu Boleh ya? dong, Oh, itu boleh boleh. banget. Oh, oke. Mantap nih. Mm-mm. Ada info apa lagi selain ini? Nih kita sapa dulu. Tadi 200, sekarang 500. Iya. Waduh. Udah Cepat 500-an. naiknya nih. Cepat Gak banget apa-apa. naiknya. Nanti yang Keren. ketinggalan informasi kita akan ini ya share materi ini juga di Ya. Zoom chatnya. Sama kalau ada tanya-tanya boleh sekalian live. Mungkin aku jelasin singkat secara timeline ya nih. Kita timelinenya nih kita registrationnya sampai tanggal 28 Agustus nih. Jadi jangan sampai ketinggalan nih teman-teman. Nah, nanti di acara puncaknya nih kita ada final judging nih. Kita di Sinarmas Digital Day nih nanti 28 Agustus itu baru pendaftaran, bukan Iya, ngumpulinnya ya, bukan. bukan ngumpulin. Jadi baru Masih daftar baru aja. daftar aja. Oke. Nanti di ujungnya nih kita ada final judging nih. Nah, ini nih yang aku bilang nih kesempatan besar nih kita bisa nanti dijuriin sama board-board nih. Kalau kita bisa lihat nih ada Pak Fugantu Wijaja, ada Pak Mohtar Suhadi. Nah, ini nih kesempatan buat teman-teman biar exposure-nya juga menambah nih dalam lomba gitu kan. Nah, nanti juga bakal ada banyak reward-nya, bisa dilihat di ininya ada plakat, ada sertifikat. Tuh dan kayaknya lain-lain. kenal tuh jurinya. Ada dari Bang Oh, Sinarmas iya juga dong. ya. Ada dari Bang Ada dari Bang Sinarmas, ada Pak Sinarmas Arif juga di juga. sini. Iya. Ada sumber kita tuh hari ini. Oke. Nah, nanti untuk post programnya kita pasti nanti ada career enhancement, terus kita ada ambassador, banyak deh pokoknya deh untuk post program dari lomba ini gitu sih. Oke. Selain tadi di notice sama board, apalagi yang bikin orang jadi terdesire buat ikut? Nah, sebenarnya kita yang paling kalau aku sendiri, aku pribadi kalau ikut ini untuk yang talent review-nya sih, karena kan ini pasti menambah portofolio nih. Wah, ternyata nih bukan misalnya nontek nih, wah jago IT nih, wah siapa tahu nanti ke depannya, wah ini bisa nih, karena dia kemampuannya kan banyak kan. Nah, ini juga nanti bisa menjadi inilah buat portofolio dari employee-nya itu sendiri, buat nanti ke jenjang ke depannya lebih baik lagi gitu. Mantap Nomor banget. 3 itu ya Van ya, Career Opportunity Development Plan tuh. Benar banget. Jadi bisa termonitor oleh talent management di corporate gitu ya, di grup untuk mungkin pasti ada promotion-nya, mobility-nya atau bahkan mentoring dengan IT subject matter expert sama leaders-nya sih, kepala spesifik. Intinya pengembangan karir di dalam perusahaan. Karena kita sekarang ada yang namanya talent mobility gitu ya. Bisa cross function, ya macam-macam. Jadi teman-teman punya kesempatan yang lebih luas pastinya dengan jenjang karir yang tidak terbatas. Betul. Dan mobility ini nambahin nggak cuma di Indonesia doang loh, bisa global exposure juga loh. Kayak perusahaan kita di Australia, di Singapura, di Dubai, dan banyak lagi lah negara-negara lainnya bisa juga kayak expose sampai situ sih, Oke. Ya. Penting banget, yuk bisa yuk diri sendiri sama timnya diajak untuk ikut yang ini ya. Oke, ada lagi? Kalau untuk AI mini hackathon ya mungkin nanti untuk link daftarnya nih bisa diklik aja di aipitch.techconnect.co.id. Nanti dibantu juga share linknya ya. Setelah yang ini teman-teman akan dibantu sama Mas Aden dan Mas Irfan supaya nggak perlu repot-repot ngetik. Akan di-share di Zoom chat. Oke. Nah, habis ini kita ada yang
ini nih yang berikutnya, Excellence Award, Tech Connect Excellence Award 2024. Ada apakah program-program yang bisa diikuti sama apakah kayak tadi semua karyawan bisa ikut atau ini segmented? Yuk kita cari tahu sama Mas Aden. Oke, boleh kalau di Nexen nih, jadi kira-kira sebenarnya ini acara namanya juga award ya. Award itu kan seperti penganugerahan, rekognisi gitu ya dari perusahaan kepada karyawan yang memang menunjukkan bisa demonstrasikan lah apa namanya kontribusi yang signifikan atau breakthrough initiative gitu ya yang dipunyai pada masing individu atau tim. Nah, Tech Connect Excellence Award ini terbuka untuk semua divisi, semua function, semua departemen itu terbuka banget gitu ya. Jadi di award ini akan ada 5 kategori sebenarnya. Cuma 5 kategori dibagi menjadi 2. Yang satu itu adalah tim, yang biru atas itu yang biru tua, yang 3 bawah itu biru muda itu untuk individu. Yang untuk tim itu ada 2. Ini sebenarnya lebih ke HR. Ini lebih ke HR, lebih kepada excellent in creating leaders. Bagaimana HR itu punya pipeline yang bagus untuk creating leaders, mau dari trainingnya sampai berbagai macam leadership karakter yang ditanamkan kepada para leader dan pipeline-nya gitu ya. Nah, kalau untuk yang kedua semua leader. Iya, tanpa untuk tebang pipeline pilih. creating leader tanpa tebang pilih, betul. Oke. Nah, kalau untuk talent management retention ini bedanya sebenarnya adalah bagaimana HR itu bisa menciptakan successor untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Bagaimana development programnya dia, bagaimana engagement talent programnya dia, bagaimana career progression-nya bisa berprogresi yang baik di dalam satu perusahaan itu. Nah, itu silakan didemonstrasikan. Nah, yang menarik mungkin yang di luar HR, yang untuk yang 3 individu terbawah, ini untuk 1 orang doang nih, individu aja. Tapi apapun divisinya itu, ayo ikutan. Pertama, yang Business Leader Award. Basically ini profesional yang bisa ngedemonstrasikan punya bisnis inisiatif yang langsung impact ke bisnis, ke revenue, ke bisnis. Itu saja, that's it. Tunjukkanlah. Kedua, Innovation Champion Award. Ini bagi individu yang punya significant contribution ke apapun inisiatif yang bisa dikategorikan breakthrough juga atau sesuatu yang fresh, yang baru gitu ya, atau yang bisa punya impact yang bagus, udah teruji. Bisa itu melalui produk, bisa itu service, bisa itu bisnis proses juga. Oh, berarti orang-orang cabang ya, bahkan frontliner, CS, teman-teman supervisor bisa ikut dong karena ada yang bisa berkaitan dengan servisnya. Betul. Punya inisiatif apa gitu ya, agenda apa itu bisa banget ikutan. Yang terakhir tuh Distinguished Leader Award, dan nama Distinguished kan berarti itu berbeda gitu ya. Punya sesuatu yang unik. Berarti ini bagaimana kami dari perusahaan ini merecognize pemimpin yang memang punya kualitas yang baik terhadap kepemimpinan, baik itu berimpact ke culture timnya, ke perusahaan, ke komunitas maupun ke business growth, seperti itu. Biar yang kategori terakhir biar makin punya gambaran gitu ya. Kan parameternya perlu ada tuh. Nah, saya merasa bahwa saya sebagai leader yang oke gitu ya. Terus gimana kemungkinannya bisa menggambarkan keokeannya itu? Sebenarnya itu bisa digambarkan dalam satu slide PowerPoint nantinya gitu ya. Itu menjadi 4 chapter. Yang pertama, visi dan misinya apa? Oke. And then implementasinya apa yang udah dilakuin dalam memimpin tim. Apapun. Misalnya punya cadence, punya town hall, ada regroup mingguan, bulanan, itu didemonstrasikan lah. Yang ketiga itu adalah result dari hal tersebut. Apa resultnya? Apakah retentionnya bagus misalnya, atau bisnis atau productivity jadi bagus, pasti kan ada kuantifikasinya ya, atau bisnis output jadi bagus, itu silakan diceritakan di situ. Sama yang terakhir future initiative. Oke, ini udah bagus, kedepannya saya mau lakukan apa? Itu silakan ditayangkan juga gitu, didemonstrasikan juga. Nggak perlu kalau future initiative nggak kejadian juga nggak apa-apa kan. Namun juga future inisiatif, bermimpi dulu boleh. Itu juga dilihat oleh juri nantinya gitu. Mantap. Sambilan ya teman-teman, coba kita lihat di Zoom chatnya apakah ada pertanyaan-pertanyaan mungkin setelah slide yang ini. Apakah ada informasi tambahan lain? Ada satu slide lagi. Jadi pendaftarannya, betul. Pendaftarannya itu kita buka sampai tanggal 28 Agustus. Sama kayak IMIN Hackathon, itu daftar dulu aja. Setelah daftar nanti kita kasih untuk bikin presentation material. Bentuknya PDF yang tadi aku ceritakan 4 chapter itu.
itu di tanggal 30 Agustus sampai tanggal 8 September. Jadi cukup sehat. Kami kira berapa hari tuh? Sekitar 8-10 hari lah ya, sekitar 10 hari untuk bikin deck itu sehat karena bisa pakai materi yang udah diaplikasikan. Tapi jangan takut, apa yang harus kuceritakan ya? Ada guideline-nya di website-nya nanti ada guideline-nya. Bener-bener kami guideline kok dari chapter 1 sampai chapter 4 tuh masing-masing ada guideline-nya. Jadi nggak perlu takut apa yang harus diceritakan, ikutin aja guideline itu nanti Mbak Vira gitu. Judging period, habis itu judgingnya semua online, dari tanggal 9 sampai 18, baru announcement-nya nanti di Sinarmas Digital Day, tanggal 27 September, baru announcement-nya baru itu offline gitu. Di Sinarmas Digital Day di ISBSD. Tapi jangan takut, nanti yang menang tentunya kami akan email duluan lah, kami informasikan untuk bisa hadir untuk menerima penghargaan di acara Digital Day tersebut. Luar biasa. Betul, dihadiri sama seluruh grup Sinarmas. Seluruh grup Sinarmas itu acara rame banget. Yeay. Oke, terima kasih banyak informasinya untuk Mas Irfan dan Mas Aden sudah mampir ke Ngupdate di hari ini. Kami juga terima kasih banyak loh udah kesempatan bisa ngobrol di sini ya, Van. Iya, pastinya dong. Iya, untuk teman-teman semua yang sudah 500 lebih orang boleh ditanya-tanya nanti sambilan ini berjalan. Setelah ini kan kita akan ada narasumber utama ya di Ngupdate kita pada hari ini, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ragu-ragu supaya bisa makin yakin untuk ikut AI Mini Hackathon dan Tech Connect Excellence Award-nya di 2024-nya, boleh kita chat aja, nanti dibales langsung sama Mas Aden dan Mas Irfan di Zoom chatnya. Oke? Baiklah, terima kasih sudah hadir. Sampai kita ketemu lagi. Ditunggu pendaftarannya ya. Oke, nah teman-teman, sambil berganti posisi gitu ya. Nah, aku mau kuis dulu nih. Kuisnya untuk hari ini cukup spesial ya, teman-teman, cukup jawab aja di Zoom chat nih ya. Kita Ngupdate sekarang kan udah masuk ke YouTube-nya Bang Sinarmas. Satu orang yang paling cepat ngetik ya judul dari Ngupdate Bang Sinarmas, salah satu aja dari 3 judul dari Ngupdate yang masuk ke YouTube-nya Bang Sinarmas. Ada apa? Silakan dibuka, boleh. Kalau yang udah pernah, lumayan banyak sih ya yang akses YouTube di Ngupdate Bang Sinarmas itu ada sudah 1000 lebih orang yang nge-view gitu. CCDC. Boleh nggak yang panjang? Sedia payung supaya cuan, kebetulan tidak masuk ke YouTube kita. Jadi masih ada kesempatan. Ayo. Ada 3 YouTube, ada 3 episode Ngupdate yang masuk ke YouTube. Nah, teman-teman, udah dapat? Siapa itu? Oke, udah ada Ngupdate. Iskandar Zulkarnain atau siapa yang di pertamanya? Mahardika. Oke, Mahardika. Boleh bener ya yang Pak Mahardika jawabannya climbing the career journey without pause. Oke, boleh open kamera. Kita punya hadiahnya ada 4 macam. Boleh pilih mau yang mana nih untuk dikirimin ke Pak Mahardika. Nah, ini ada Pak Mahardika tes suara. Mesti pakai ginian ya. Pak Mahardika open mic, open kamera. Pak Mahardika mau tas atau mau tumbler nih, tumbler Bang Sinarmas, ada learning center, terus dia bisa ada indikator panas dinginnya. Ini ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Atau mau tas dari Precious One nih, teman-teman difabilitas yang membuat ini. Nah, di sini kita akan ada Mbak Dede sama satu division head-nya HR. Kita akan kenalan ya. Udah ada juga pasti yang kenal di sini. Yuk, siapa mereka? Ada Mbak Dede dan Pak Arif. Boleh kenalan ya, Mbak Dede? Ya. Halo semuanya. Mau siapa dulu nih? Boleh aku dulu kali ya. Oke. Salam kenal buat semuanya nih. Ngupdaters ya. Updaters, betul. Salam kenal semuanya. Aku Dede dari divisi Employee Relation. Sama ada Pak Arif. Ya. Salam kenal semua juga. Saya Arif dari Human Capital Business Partner dan Employee Relations. Mungkin orang-orang nggak gitu banyak yang tahu tentang divisinya Pak Arif gitu ya. Pak Arif tuh handle apa aja sih Pak di HR-nya? Megang tim apa? Ya, satu tentang business partner buat
Ya khususnya buat IT saat ini sama bisnis. Kemudian ada employee relations tempatnya Dede. Terus juga sekarang juga dapat kebagian megang HC system ya. Oke. Haris ya. Dan HC communication juga ya. Insya Allah Vira HC ya. Communication juga ya. Yeay. Nah, ini tamu-tamu kita sebutnya tuh apa sih? Narsum ngupdate gitu ya. Narsum ngupdate kita hari ini akan memberikan kabar gembira gitu ya, bahwa Bank Sinarmas alhamdulillah telah menerima penghargaan gold loh. Gold itu adalah juara 1 gitu ya dalam kategori Excellence in Work Life Harmony. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Mari kita sama-sama dengarkan ya apa yang bisa membuat ini terjadi sehingga menang. Silakan. Kalau ditanya membuat ini terjadi pun kita juga kaget waktu itu ya. Kaget banget kenapa bisa menang. Tapi ternyata sebenarnya kita ngikutin HRA ini udah 2 kali Mbak Opi. Di tahun 2023 kita memenangkan Silver Excellent Graduate Recruitment and Development ya Pak ya. 2023. Tahun lalu. Tahun lalu itu mendapatkan kategori Excellent Graduate Recruitment and Development itu di Silver. Dan di tahun ini kita mendapatkan meraih gold di Excellent in Work Life Harmony gitu. Awalnya sih kita ngikutin ini karena dapat informasi dari grup kita, teman kita, dari teman-teman Tech Connect gitu ya. Akhirnya kita ngerasa coba deh kita ikutan di beberapa kategori di tahun 2023. Lalu di 2024 kita ngerasa yuk coba kita ikutan lagi di 2 kategori ya Pak ya. Waktu itu di 2 kategori. Dan ini sebenarnya Work Life Harmony ini baru banget nih kita dengar nih, jujur kita baru dengar karena ini tren ini baru kita dengar di 2024. Iya sih. Sebelumnya pada saat pandemi atau sebelum pandemi kita menggunakan work life balance. Gitu, betul. Oke sih. Gitu. Kalau bicara soal motivasi nih, motivasi selain tadi diajak, ada motivasi apa lagi sih dalam mengikuti award ini gitu? Ya, mungkin saya bantu jawab ya. Ya, thanks dulu tuh teman-teman dari Tech Connect tadi ya. Karena mereka memang udah lumayan terlatih untuk ikut awards ini gitu ya. Bererot Pak, juaranya sudah banyak. Tapi thanks juga kita diajak. Jadi sebenarnya waktu kita diajak pertama kali itu, yang kita pikirkan adalah wah ini apa ya gitu ya. Terus topiknya pun lumayan baru ya. Jadi fokus kita adalah buat belajar dulu nih sebenarnya. Buat belajar untuk melihat lagi sih sebenarnya apa yang kita put di sana sih sebenarnya sudah ada di kita ya, cuma perlu kita rangkai untuk supaya bisa menggambarkan kategori yang kita ikutkan gitu. Jadi nggak kepikiran pengen menang sih sebenarnya, tapi malah pengen belajar. Belajar sebenarnya. Karena menurut tadi Mbak Dede rada asing sebenarnya kok namanya work life harmony gitu ya. Sedangkan selama ini kita kegaungnya soal work life balance. Betul. Tapi sebelum ke situ tuh Pak ya, sebelum kita konsep dari apaan sih bedanya work life harmony sama work life balance. HRIE-nya ini bukan dari grupnya Bank Sinarmas yang mengadakan ya. Ini justru diadakan oleh ada institusi ya tertentu yang namanya mungkin HREA gitu ya. Dan itu memang tiap tahun dia setiap negara juga ada beberapa negara di luar sana, ada HRIE Singapura, ada HRIE Malaysia. Nah, di sini tuh kita dapat kategori pemenang ini apa sebutnya ya? Berhadapan dengan HR dari seluruh perusahaan, gak cuma bank doang ya, gak cuma bank doang, tapi juga ya banyak lah ya industri-industri lain, dan itu gede-gede banget gitu ya, dan ya suatu kebanggaan tersendiri lah buat kita bisa ikut di ajang ini. Nah, balik lagi nih Pak Arif dan Mbak Dede, kalau bicara soal work life harmony gitu ya, emang apa sih bedanya sama work life balance supaya teman-teman di sini makin paham apakah yang diterapkan selama ini work life balance atau harmoninya nih. Silakan konsep dari itu. Mau pakai gambar? Boleh pakai gambar katanya. Sambil menjelaskan. Ya sambil nunggu gambar. Ya, mungkin ya saya coba kasih gambar simple aja, singkat aja sebenarnya. Kita tuh awalnya memang terbiasa dengan namanya work life balance ya. Saya pun juga selalu pikir work life balance ya. Ternyata
kalau kita bisa kita ikutin ya apa acara-acara makin kesini gitu ya kayak TED Talks gitu terus banyak ngebahas bahwa work life balance itu udah nggak works lagi ternyata gitu buat kita semua. Bahkan kita akan selalu merasa off balance ketika kita fokus sama work life balance sebenarnya. Lucu ya jadi kenapa sih sebenarnya yang jadi masalah dengan work life balance gitu ya? Pertama work life balance itu segregation tuh. Jadi memisahkan antara work sama life sebenarnya. Asumsi itu yang agak mungkin nggak cocok zaman sekarang ya. Mungkin kalau di zaman industri dulu, di mana pekerjaan itu sifatnya modelnya seragam, repetitif, banyak, membosankan gitu ya. Work itu dianggap sebagai suatu beban. Pokoknya kalau gue harus kerja ya itu beban. Lawannya beban adalah kehidupan, my life gitu kan. My life. Tapi zaman sekarang kan pekerjaan itu udah dengan sendirinya mulai bervariasi, mulai penyelesaian masalahnya itu nggak sama satu sama lain. Setiap masalah itu pasti ada cara yang baru, ada sesuatu yang baru. Jadi dengan sendirinya itu makin menarik sebetulnya. Dan bahkan work itu akhirnya jadi sesuatu yang memang kita misalnya bekerja akhirnya over the weekend bekerja misalnya ya harus itu bukan hanya karena disuruh oleh atasan ya, tapi kadang-kadang memang kitanya sendiri merasa ini pekerjaan ini menarik banget, perlu dilakukan gitu kan. Karena happy sama karena apa yang dikerjain. Jadi akhirnya work itu is my life juga jadinya gitu kan. Contohnya kayak ngupdate ini ya. Ngupdate ini kalau buat Ovira nih, work apa life nih kira-kira? Udah pertanyaannya ya, work apa life? Kalau ngupdate sih jujurly ini life karena ini menyangkut soal passion ya, menyangkut soal hobi dan menyangkut soal energi yang aku dapatkan ketika aku berinteraksi sama banyak orang, bisa memberikan kontribusi dalam hal sebenarnya ada keterkaitannya juga sama pekerjaan kan ya. Jadi dalam hal create ngupdate ini bagi aku this is not work. Ini lebih ke life. Lebih live ya? Lebih ke live. Cuma buat kru kamu jadi work ya? Iya, buat kru aku ini jadi work. Oke. Nggak buat kru pun juga. Iya banyak di sini yang suka main yang dari sisi kameranya, dari sisi editor atau apa itu buat mereka juga sebenarnya mainan nih bener. Nggak dirasakan benar-benar sebagai work ya, tapi juga sebagai life. Nah work life harmony sebenarnya menawarkan konsep yang lebih baru adalah kita nggak pisahin work dan life sih sebenarnya lagi. Tapi mungkin lebih kita bisa lihat secara itu ada lingkaran itu melambangkan lingkaran well-being kita sebenarnya. Dimana work itu ya adalah salah satu dari situ sebenarnya gitu ya. Ada occupational tuh ada tulis yang biru tuh. Jadi itu bagian work ya. Tapi di hidup kita memang banyak hal lain yang penting yang perlu kita lakukan ya. Misalnya physical buat kita, ya kan kesehatan kita misalnya. Atau mental. Di luar pekerjaan kita juga butuh memenuhi kebutuhan mental kita, pikiran kita untuk belajar something gitu ya. Sosial bisa, finansial tentu saja gitu ya. Atau ada environmental, ada sisi spiritual. Di mana semuanya penting gitu kan. Jadi work life harmony itu menawarkan konsep bahwa kita melihat diri kita sebagai whole person. Sebagai whole person. Jadi ini adalah elemen-elemen yang memang ada di diri kita dan harus kita usahakan semuanya gitu kan. Nah, jadi sifatnya lebih integrated. Semuanya itu integration, kita sebagai whole person kita mengusahakan semua termasuk pekerjaan. Cuma yang menjadi salah adalah kadang-kadang kita belum terbiasa gitu ya, masih menganggap wah ini kalau ada kebebasan lebih atau apa, kita melupakan tanggung jawab misalnya gitu ya. Di satu sisi kita malah terlalu workaholic sehingga melupakan kesehatan misalnya gitu. Jadi itu gak harmoni itu berarti karena kita melupakan sesuatu sebagai whole person tadi ya. Betul. Jadi gak bisa disebut harmoni ya. Nggak jadi harmoni. Nggak jadi harmoni. Mungkin juanda kali ya. Juanda kelihatannya. Nggak jadi harmoni ya. Tadi tuh sebelum kita sesi ini kan kita ngebangun chemistry dulu nih ya teman-teman. Nah ada yang menarik nih yang sempat dibahas terkait sama work life balance tuh yang konsep 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam apa sih itu lagi ya? Iya, ada yang menganut ke work life balance yang baginya begitu, benar-benar sama. Ada penganut yang begitu. 8 kerja, 8 tidur,
8 buat 8. personal, 8 buat tidur. Tidur. Iya, kalau kita justru terpaku buat punya target itu malah kita stres sendiri, malah jadi Malah berasa nggak balance gitu Benar. ya hidupnya. iya. Nah, beda sama si work life harmony ini tadi. Ketika bekerja tapi spiritualnya dapet, kepada saat ngejalanin pekerjaan hobinya dapet, justru titik-titik itu malah mentalnya jadi sehat, fisiknya jadi sehat gitu ya, jadi harmoni. Semuanya dilakukan untuk saling mendukung. Jadi Semuanya dilakukan untuk saling mendukung. iya. So disebutnya work life harmony. Nah, setelah dapetin konsep ini nih teman-teman ya, kita pooling dulu ya. Kita coba tes nih pooling. Kalau versinya teman-teman semua, konsep work life harmony kah atau konsep work life balance-nya yang paling cocok, yang paling relate, yang paling diharapkan ya untuk ke depan bisa dilakukan? Boleh kita pooling, ditampilkan poolingnya. Mana sih yang paling diharapkan teman-teman ke depan setelah mengetahui konsep ini bisa terjadi? Work-life balance kah atau work-life harmoninya? Setelah ini, sambil nunggu pooling nih Pak, jalan terus nih. Udah 500-an lebih ya? Berapa? Masya Allah, 800, gila. Iya ya, ini heboh banget di 800 dan beberapa ada info tadi nobar bareng gitu ya. Nah, dari 800-an karyawan deh yang hadir dan mendapatkan informasi terkait work life balance dan work life harmony, cenderung menganut konsep yang mana? Setelah kita dapetin nanti angkanya, kalau bergeraknya udah nggak terlalu drastis, kita akan lanjutkan terkait sama pembahasan bagaimana mungkin ini bisa diterapkan work life harmoninya. Bisa kita sebut mindset, bisa kita sebut bagaimana lah ini bisa memungkinkan diterapkan sama karyawan. Nah, kita lihat dulu. Ternyata sebagian besar setelah mendapat pencerahan ini menganut support untuk harapannya bisa meng-create work life harmoninya. Oke, terima kasih. Banyak ya Mbak Ovi ya. Lumayan. 72% Iya. work life harmony. 72/34. Oke, kita lanjut dulu ya supaya makin paham soal gimana karyawan Bank Sinarmas bisa makin work life harmony nih Pak Arif dan Mbak Dede. Oke, mau Dede dulu? Boleh. Ini aku secara pribadi ya menggunakan work life harmony aku di kehidupan sama juga di perkantoran. Sebenarnya ini tanpa sadar sih Mbak Ovi. Tanpa sadar aku lakuin itu sudah lama. Karena aku kan suka laut nih ceritanya, suka laut, suka Putri berenang. duyung kita. Suka berenang. Jadi aku belajar free dive waktu itu. Nah, ternyata di teknik Free dive itu nyelam tapi nggak pakai tabung, nggak pakai selang. Kan biasa kita ngeliat ada yang pakai selang, ngeliat gitu air aja kan, pakai tabung gitu. Nah, kita belajar namanya free dive. Free dive itu diajarin cara bernapas dengan baik gitu. Kita tahu kalau misalkan kita berenang kan nggak mungkin bernapas. Jadi gimana caranya kita berusaha untuk bernapas dengan baik dan lama. Teknik-teknik itu banyak digunakan oleh teman-teman free dive itu. Pertama kayak pernapasan, berlatih pernapasan, terus juga statistik. Jadi statistik itu berenang di air, tengkurap posisinya, gimana caranya kita merelaksasi tubuh kita. Terus kita juga belajar tentang biologi tubuh. Oksigen kita itu diserapnya dari mana biar sampai ke paru-paru. Nah, pelajaran-pelajaran itu ternyata bisa menjadi work life harmony di kegiatan organisasi juga. Contoh apa yang bisa relate antara diving dengan work? Coba. Nah, pada saat kita relaksasi, kita kan dituntut untuk supaya pikiran kita tetap positif. Kalau negatif nih pikiran kita pasti kemana-mana nih. Napas kita pasti nggak kontrol. Itu yang pertama. Terus kita diajarin caranya relaksasi. Relaksasi ini biar tenang. Relaksasi itu salah satunya bisa dengan meditasi. Tapi meditasinya kita lakukan adalah di air gitu, menenangkan diri. Nah, kenapa aku bilang ini bisa balance harmoni antara kehidupan aku sama kantor gitu kan. Pada saat aku di kantor emosi, pertama kalau kita emosi apa? Deg-degan. Iya, betul. Terus
kepala mumet, napas ngap gitu kan ya. Gimana caranya kita mengkontrol napas itu? Ternyata pelajaran aku di Freedive aku bisa bawa ke area organisasi aku. Jadi itu relate. Betul, biar pertama stres berkurang, mental health kita juga seimbang gitu kan, fisik kita pun terjaga. Nah ini berarti penting banget buat teman-teman bisnis dan sales ya yang yang sering deg-degan, emosi, leadernya pada saat lihat target set deg. Makanya Freedive biar work life-nya harmoni. Oke, kalau Pak Arif? Ya mungkin saya harus Freedive juga ya biar nahan emosi terhadap Dede. Waduh. Bercanda. Iya. Ya kalau saya ya balik lagi mungkin ke hobi ya. Hobi itu ada 3 ya, dari kecil hobi musik, hobi baca, terus yang terakhir ya masih hobi sepeda ya. Gitu ya. Cuma yang lumayan lama intens dan saya ngerasa berimpact pada pekerjaan sih ya, itu hobi musik ya. Jadi tahun 2010 saya memutuskan belajar biola ya. Oke. Sebenarnya dari belajar biola terus bisa ada keterkaitannya sama work-nya. Coba gimana coba itu? Jadi dari kecil sebenarnya belajarnya organ, piano gitu. Waduh, ya. Tapi ini 2010 itu saya usianya waktu itu udah 34 sih baru pegang biola. Jadi pelajar senior banget lah ya. Kalau konser juga bareng anak-anak kecil gitu. Kalau di sekolah musik ya. Ya. Nah, tapi tertarik gitu ya. Terus kemudian sebulan. Iya saya belajar intens sebulan. Terus habis itu saya iseng. Saya ngajakin anak lain deh, anak kecil belajar juga, saya ajarin gitu. Dari belajar jadi mengajar. Iya, walaupun baru sebulan gitu ya sebenarnya. Pede banget gitu kan. Saya akhirnya bikin komunitas sampai akhirnya ada 30 murid lah sempat gitu kan, pernah gitu kan. Dan pernah ada yang ADHD malah ya, yang attention disorder gitu. Susah fokus itu. Susah fokus. Dia belajar dari SD akhirnya sampai SMP gitu ya. Akhirnya udah bisa baca not balox, bisa main gitu kan. Keren banget. Nah di situ saya dapat banyak sih sebenarnya. Dapat bahwa satu, saya kenal passion saya tuh belajar sebenarnya. 14 tahun belajar biola tidak membuat saya merasa saya cocok jadi maestro biola gitu, enggak. Malah mungkin saya seninya lumayan pas-pasan sih sebenarnya gitu ya. Tapi ternyata belajarnya itu yang kencang, kayak nemu ketertarikannya gimana, terus pas ngajar orang juga nyari cara gimana gitu. Apalagi yang attention disorder tadi tuh. Iya, itu keren sih. Itu pertama saya ngelesin, datang ke rumah dia, ditinggal sama orang tuanya. Saya suruh nemenin tuh anak sendirian. Terus anak itu minta kencing, minta ambilin es di kulkas gitu kan. Karena pokoknya susah fokus. Susah banget gitu. Tapi udah mau nyerah, habis itu diusahakan lagi gitu ya. Akhirnya bisa tuh berjalan gitu. Walaupun anak itu sempat mendumel gitu kan. Mah sama kayak guru-guru saya yang lain kagak sabaran, sempat begitu kan. Tapi saya ikutin, saya akhirnya yaudah deh, cobain sabar, akhirnya ada hasilnya gitu ya. Kalau disebut korelasi sama pekerjaannya? Nah, korelasi dengan pekerjaannya adalah satu kan menemukan passion di people ya. Di people akhirnya karena people. Awalnya Bapak karir saya adalah IT sebenarnya kan. Iya, Bapak ini adalah orang IT. Dulunya ya. Nyasar ke HR. Nyasar ke HR dan memang menemukan passion di people. Dan masuk ke Bank Sinar Mas pun menyadari bisa juga jadi trainer ya gitu waktu itu. Karena dapat tugas menjadi trainer, iya. Betul. Nah, pelajaran saya belajar biola itu kan alat musik yang paling susah ya. Bisa dikatakan paling susah gitu. Membuat saya akhirnya mengerti cara belajar gitu. Cara belajar gitu. Atau punya passion di situ lah, passion belajar mengajar gitu. Jadi nggak heran kalau sekarang Bapak ditempatin menjadi head of HR ya, karena Bapak sudah pernah punya pengalaman menangani murid yang ADHD. Jadi sekarang Bapak cukup sabar dan kompeten menangani karyawan tantrum. Karyawan tantrum. Kayaknya aku kayaknya suka tantrum. Mudah-mudahan ya.
Oke, jadi seharusnya inilah ya lebih. Tapi intinya ada kreatif. proses ya. Betul, ada Namanya people proses. tuh ada proses untuk belajar, untuk mengenali diri sendiri dulu, dan untuk belajar itu ada proses jadinya. Ketika gitu. kita menjalankan kehidupan tadi gitu ya, yang secara menyeluruh terkait dengan passionnya. Oke. Kalau teman-teman boleh inilah ya. Tadi ada pertanyaan juga. Ya udah sebelum ke situ, sebelum nanti ada udah banyak nih Pak yang mulai nanya-nanya. Iya. Tapi sebelum ke situ, tadi kan teman-teman udah dapet ya gimana caranya yang namanya passion, yang namanya life bisa diharmonikan dengan work gitu. Yang tadi kalau Mbak Dede diving, kalau Pak Arif musik gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain boleh juga sharing apa sih yang kalian gemari, rasanya jauh banget dari job desk, dari pekerjaan yang saat ini dilakukan, tapi sebetulnya jadi menemukan esensi sehingga itu berkaitan dengan pekerjaan teman-teman. Boleh nanti di-sharing. Nah, sebelumnya boleh ya Pak kita baca dulu nih yang pilihan dari admin yang siapa, Pak Yudi nih. Selamat sore Pak Arif dan Bu Dede. Mau tanya gimana kita melakukan work life harmony tetapi biasanya kita sudah melakukan work life balance, karena kalau di kantor kan nggak bisa meditasi, nggak bisa melakukan hobi. Yang kedua, bagaimana kita menemukan passion kita, terutama yang bisa nyambung dengan pekerjaan. Mau dijawab siapa tuh? Saya coba jawab ya. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Yudi Pak dari Yudi ya. BIC Purwokerto, BIC Pak. Purwokerto. Ya ampun, jauh banget. Gitu. Ya, jadi memang mencapai work life harmony itu nggak langsung mudah, langsung gampang gitu ya. Dan setiap orang itu punya ukurannya masing-masing ya. Jadi work life harmony kan tadi kalau kita lihat, kita punya well-being wheels-nya tadi tuh, yang ada finance, ada pekerjaan, ada mental, ada macam-macam, semua itu beda-beda kebutuhannya dari setiap orang. Gitu kan. Kita harus menjahit itu sebenarnya kan. Seperti apa kita. Jadi memang work life harmony tidak membatasi sekian jam di pekerjaan, sekian jam di ini. Kita harus ngatur sendiri sesuai dengan kita sendiri gitu. Maksudnya panggilan hidup kita kemana, purpose kita kemana ya. Jadi harus nemuin purpose-nya juga tuh. Kita punya purpose apa sih di dunia ini, di hidup ini, di pekerjaan ini. Pertanyaan gampang tapi sulit dijawab. Purpose kita di dunia ini tuh apa? Ya itu sebenarnya kan. Itu yang menentukan banget sebenarnya kan, dengan prioritisasi apa yang kita ambil gitu kan. Oke. Terus nggak bisa meditasi di kantor kan, sibuk banget atau apa ya. Ya, dia dari semua aspek itu kan memang macam-macamnya, nggak hanya meditasi, macam-macam juga ya. Termasuk misalnya kalau kita punya kebutuhan mental gitu ya, mental tuh belajar untuk apa gitu, itu bisa dilakukan ketika misalnya kita lagi naik kereta ke kantor gitu kan, di kereta kita bisa baca satu bab atau apa, terus kita akhirnya memenuhi kebutuhan mental kita, dan hal itu bisa jadi juga akan kepake untuk bikin bahan pekerjaan di kantor, bisa jadi begitu. Jadi memang kita pintar-pintarnya memang harus meramu semua yang kita punya gitu loh. Nggak sama satu sama yang lain. Semua orang unik ya. Semua orang unik gitu loh. Jadi ini memang balik lagi ke pendekatannya personal. Nggak ada satu obat buat semua gitu ya. One size fit all. Nggak one size fits all, iya kan. Oke, ya ini juga menarik nih Ko Yudi ya, kalau Pak Arif datang kucuk-kucuk ke kantor kelihatannya happy, auranya seneng gitulah ya. Itu kalau ditanya pasti tadi gue di kereta habis baca buku gitu. Kalau Pak Arif tuh, kalau aku cenderung ke pagi-pagi udah tahu nih minggu ini akan hektik banget. Itu biasanya boosternya pakai musik. Kalau Mbak Dede? Aku lebih sama meditasi. Sih kayak lebih ke musik juga sih. Musik juga ya? Musik juga sih Mbak. Iya, karena orang ya beda-beda ya. Kadang-kadang juga kalau misalkan ada waktu, misalkan kita kan istirahat dari jam 12 sampai jam 1, aku gunain buat nonton bentar. Nah, nonton sebentar. Apalagi kalau misalkan nonton nih, kadang-kadang di HR, HCM udah kelihatan nih nonton apa deh, Korea. Wah udah tuh nimbrung, nonton apa, ngobrol jadinya. Betul, kan, ada juga karyawan kita yang ngopi. Betul. Nah, benar. Kayak ngopi kemarin kan juga kita bikin event juga buat kopi, ternyata jadi bersosialisasi gitu. Jadi nggak harus meditasi, betul. Tapi kok kopi ternyata juga berimpact di HR ya khususnya. Iya, kopi.
Iya, kopi itu kalau nggak salah saya pernah baca dia bisa menghambat reseptor ini apa? Adenosin ya. Itu kayak zat-zat yang bikin kita capek, rasanya bakal capek, ngantuk gitu kan. Dia bisa menghambat itu. Gitu. Dan ternyata dari kopi teman-teman di HR juga ngehitnya ke harmoni di finance. Karena biasanya nongkrong satu hari bisa pagi sore jajan kopi dan itu pun budgetnya lumayan. Nah kemarin jadi patungan buat beli mesin kopi kapsul ya. Kapsul. Ngehit lah itu ke finance-nya, ke finansialnya. Terus ke relationship-nya ya. Betul. Karena jadi ngobrol soal kopi yang enak yang mana. Iya, benar-benar dari semua aspek hidup kita ya, salah satunya relationship juga gitu kan. Jadi tadi itu ada yang nyambung dengan waktunya sangat sedikit, gimana bisa cari hobi gitu kan. Betul. Ya kita mungkin ya balik lagi prioritas kita tuh seperti apa gitu kan di pekerjaan. Mungkin pekerjaan ini memang sangat menarik dan penting juga buat kita. Kita pengen menyeimbangkan, membalance, mungkin ya kita cari hobi-hobi yang juga nggak terlalu makan waktu, tapi ini bisa saling mendukung gitu kan. Betul. Hobi. Ya kalau saya ya kebetulan saya paling gampang sih hobinya baca, jadinya mendukung. Bisa bawa buku kemana-mana. Iya. Tapi ada yang hobi bikin kristik misalnya, bikin apa gitu, pas dia senggang sedikit keluarin bisa gitu kan. Ini bikin dia stress release juga, tapi juga bikin kreativitas misalnya, gambar. Ya hobi-hobi seni gitu kan. Jadi memang kita harus explore banyak hal dalam hidup kita dalam sih. Kehidupan. Ikut nyanyi, tapi beat choir mungkin banyak makan waktu ya, tapi ya atau gimana nyanyi sendiri, karaoke sendiri. Iya sih. Iya. Oke, kalau tadi kita udah bicara soal bagaimana mindset yang harus dimiliki supaya itu bisa happen gitu ya. Secara individu kan tadi udah relate nih Pak sama kita. Untuk organisasi sendiri kalau bicara soal leader lah, Nah, iya. Berat ya bicara soal leader ya. Ya, untuk ya, bisa gini, support. mungkin saya akan ingatkannya gini sebelum kita bicara soal leaders kita ya. Karena number one kan leaders pasti bener ya. Nomor dua kalau leader salah lihat aturan rules number one ya. Maksudnya kita harus lebih proaktif dulu aja. Apa yang kita bisa lakukan dari diri kita apa gitu kan. Kalau kita memang believe bahwa kita ini manusia yang multidimensi ya, nggak satu hal cuma kerja doang atau tidur doang gitu kan, tapi ada hal-hal lain kita akan nemuin gitu dari sisi kita. Yang kedua adalah ntar kalau kita sendiri udah jadi leaders gitu ya. Kalau saya sih pribadi kalau saya udah jadi leaders mungkin ya saya harus kasih ruang sih sebenarnya buat seseorang itu, tim saya itu menemukan formulanya dia gitu kan. Dalam arti bukan berarti tim saya itu jadi seseorang yang malas kerja gitu terus maunya happy doang gitu ya. Tapi membuat pekerjaan itu juga jadi satu yang penting buat dia, passionnya dia gitu kan. Betul. Sehingga dia bisa aja mau kerja over weekend karena memang dia passionate di situ gitu kan. Tapi juga tidak melupakan kesehatan, gaya hidup, tidur dan macam-macam yang lain, relasinya tetap sehat. Ya harus ada, menurut saya harus dikasih ruang sih kalau saya gitu ya. Jadi supaya dia bisa ngatur. Kayak mesin kopi akhirnya ada di ruang HR. Terus alat olahraga ada di beberapa ruangan divisi yang kayak sekedar ya alat olahraga simpel-simpel aja itu sebenarnya udah part of dari inisiasinya leader untuk memberikan ruang tadi yang Pak Arief sampaikan gitu ya. Nah, bicara soal work-life harmony ini ketika bisa diciptakan dengan baik, impactnya apa sih ya ke organisasi gitu atau ke diri sendiri lah. Kalau bicara soal impact nih. Iya. Once ini berhasil. Ya, saya gini sih. Saya berharap sih pertama ya, emang ini kan work life harmony itu suatu konsep, suatu mindset, suatu filosofi yang penerapannya itu nanti balik lagi ke individu masing-masing ya kan. Tujuannya adalah supaya individu itu akhirnya memikirkan dirinya dia itu sebagai the whole person, di mana dia punya kebutuhan yang memang luas gitu ya, multidimensi, tapi saling mendukung, saling menguatkan gitu. Nah, jadi kebutuhan
pekerjaan yang dituntut oleh orang dan yang dituntut dirinya sendiri itu juga bisa dilaksanakan semua dengan baik gitu kan. Tanpa dia tuh burn out, tanpa dia mengalami keterpaksaan yang sangat luar biasa gitu kan. Jadi ya ini sekali lagi saya sih, kalau dari saya ini visioner ya. Jadi maksudnya masih mikirkan adalah kalau tanpa ke depannya, kalau memang kita bisa mengusahakan semua nih, orang ini bisa work life harmony gitu ya. Selain kita punya kinerja yang excellence gitu ya, kita juga punya well-being yang excellence juga gitu di setiap orang, sehingga akhirnya itu menjadi long term productivity gitu. Kurang lebih gitu ya bayangan. Long term productivity karena fisiknya sehat, finansialnya juga sehat, mentalnya sehat gitu ya. Yang tadi komponen-komponen yang ada termasuk relationship sama kalau belajar itu masuk ke komponen mental. Iya, mental. Belajar tuh mental. Iya, jadi nggak merasa minder karena kita continuous learning, catch up sama kehidupan ya. Oh, itu termasuk mental ya, Pak ya. Oke. Nah, ke Mbak Dede dulu nih. Apa sih yang udah diupayakan sama HR ya? Beberapa hal mungkin nih sehingga itu bisa menyebabkan gold winner gitu ya. Apa yang sudah diupayakan, contohnya apa, celebration atau event-event yang dalam waktu dekat kemarin mungkin yang bisa kemarin kita udah lakukan waktu dekat ini memperingati HUT Bank Sinarmas dan juga HUT RI. Kita ngadain lomba foto nih ke seluruh karyawan Bank Sinarmas dengan tag IG live kita, live at Bank Sinarmas, dan ini masih berlangsung nih. Jadi kalau misalkan ada yang mau ikutan, coba dicek dulu IG live kita gitu. Itu salah satunya gitu. Terus kedua, kita udah bikin lomba karaoke juga. Jadi buat teman-teman yang hobi karaoke nih Pak, belum bisa menyalurkan suaranya di mana gitu, kita ada ini kompetisi lomba karaoke gitu, dan itu lumayan banyak peminatnya ternyata. Dan teman-teman kita dari cabang-cabang tuh ternyata suaranya bagus-bagus Mbak gitu. Iya, nggak kedengeran sih ya kalau di cabang, cuman ya gimana mewadahinya ya dari sini lomba-lomba ini. Dari lomba-lomba. Terus kita juga pernah ngadain event itu yang aku kasih tahu tadi, kopi. Jadi kita undang bartender gimana caranya meracik kopi secara praktis di kantor. Dan pada saat event itu kita selenggarakan, kita baru tahu nih Mbak, hampir 70% karyawan Bank Sinarmas itu pencinta kopi. Widih. Termasuk teman-teman kita di HCM. Akhirnya tahu, oh suka kopi, yang biasanya beli nih, tiba-tiba patungan kan bikin. Terus nanti ada teman kita, ada yang mau kopi enggak? Katanya teriak gitu kan, akhirnya dibikinin gitu. Akhirnya relationship-nya kan terjalin gitu. Jadi pinter milih itu juga. Pengetahuan kopi juga ya. Yang biasanya dulu ngopinya Fireship ya. Fireship, karena kita nggak boleh sebut merek, jadi gitu ya. Lama-lama karena tahu apa jenis-jenis kopi dan bagaimana cara ngebrunya gitu ya. Siang-siang nih Pak mau meeting, lagi ngantuk-ngantuknya kita hidangin kopi biar suasananya ngobrolnya lebih enak gitu kan. Jadi menguatkan aspek sisi relationship. Ya kan. Memang teman itu penting juga. Dan kita pernah juga nih adain kompetisi nih. Ini yang bener-bener yang gak nyangka banget. Ternyata karyawan kita ini juga banyak banget yang hobi gamers. Mobile Legend. Ketuanya ada di sini gitu ya. Sampai ke sampai ke leadernya kita juga ada juga main game ya. Betul. Benar banget. Jadi kita adain kompetisi, ternyata peminatnya banyak banget. Di grup rame banget gitu, ngechat ada yang mau main gak jam 7 malam, jam 8 malam gitu ya. Terus waktu istirahat gitu. Dan itu benar-benar jadi ngelihatnya ini kita saling terikat gitu antar karyawan yang jauh gitu, misalkan cabang di luar Jakarta sama divisi kita saling mengenal. Bisa gitu. memperkuat collaboration ya. Betul. Nah, impact-nya memang itu, jadinya komunikasinya jadi mungkin kenalnya bukan dari pekerjaannya, tapi pada saat bermain Mobile Legend itu kan berkomunikasi, jadi tahu deh, oh lu dari divisi siapa ini, ya gitu dari cabang ini gitu ya. Ini jago banget nih siapa ya gitu kan. Iya. Pas ketemu jadi yang kemarin kalah sama gua gitu kan. Biasanya gitu Mbak, ceng-cengan dulu. Jadi suasananya juga lebih cair ketika mau berdiskusi yang serius-serius juga ya di awalnya. Main game juga bisa mengebus creativity juga ya kan. Problem solving gitu kan, main game juga ada
sisi problem solving juga. Iya, betul, ya kan? betul. Oke, menarik nih teman-teman. Yuk kita lihat dulu ya chatnya, kita scroll ke bawah, boleh. Untuk chatnya sudah ramai. Oke, boleh ke bawah dulu, kita lihat yang paling update setelah dibicarakan. Oke, sore Pak Arif, Bu Dede. Bu Ingrid dari mana ya Bu Ingrid? Sore Pak Arif, Bu Dede, boleh sharing hacks-nya dalam finding correlation dalam hobbies, passion dengan work life dari Bu Ingrid. Apa ya hacks-nya? Saya rasa sebenarnya semua hobi ya bisa direlatekan dengan pekerjaan kita sih sebenarnya. Cuma ada yang lebih mudah direlatekan. Yang kayak gampang tadi belajar sama pekerjaan itu paling dekat gitu ya. Paling dekat. Tapi ada yang jauh juga, hobi masak misalnya gitu kan. Kaitannya sama pekerjaan apa? Tapi bisa sih dicari maknanya. Dalam arti masak itu butuh apa? Butuh kreativitas sih ya, butuh sense apa ya, tentang rasa, tentang peka terhadap rasa. Detail juga ya, detail karena juga. Harus rada keasinan tuh orang-orang yang gak peka juga. Terus kemudian susah. Kalau hobi kita tekuni ya, minimal ketekunannya nih ya, ketekunan ini juga bisa ditularkan dalam pekerjaan ya. Kita telaten dalam satu hal juga bisa telaten dalam pekerjaan juga gitu. Iya benar. Ya kan? Jadi semuanya benar tuh banget. Hobi yang positif membuat kita happy, membuat kita lebih baik gitu, ya semua bisa dikaitkan sama pekerjaan. Betul. Ini nih Mbak Bu Ingrid yang rada jauh juga ya. Aku juga hobi, mau sharing nih, aku tuh hobi buat belajar bahasa isyarat dan berkomunikasi sama teman-teman tuli. Rasanya nggak nyambung kan sama Bang Sinarmas kan, rasanya nggak nyambung. Tapi pada saat menekuni itu, aku jadi punya benang merah, di mana keterkaitannya dengan kerjaan adalah jadi lebih kreatif dalam hal solving keterhambatan komunikasi ke karyawan. Walaupun karyawan mungkin sedikit ya yang punya kekurangan itu gitu ya, tapi justru kalau dilihat secara lebih general, jadi mikirin nih supaya komunikasinya kuat, visualnya jadi harus bagus, audionya juga harus jadi oke. Cara orang sekarang untuk belajar ternyata nggak harus serius-serius gitu ya, sharing ala-ala casual kayak gini juga bisa solving hambatan dalam berkomunikasi untuk Gen Y, Gen Z yang banyak di karyawan kita. Contoh simpelnya juga bisa begitu Bu Ingrid. Jadi ditarik aja benang merah yang bisa dikorelasikan ke pekerjaan kita. Gitu. Oke, kita ke Pak Bobi. Sebaiknya jangan main ML, Mobile Legends pas istirahat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, sore-sore salah sebut. Takut. Mobile Legends. Takut habis maksudnya gini, kalau misalkan kalah nih ya, stres duluan nih kalah. Iya bener, bukannya stres rilis malah makin stres kata Pak Bobi. Berarti mainnya nanti kalau kalah pas jam istirahat lanjut, pas pulang gitu, balas dendam. Betul. Dibalik, jadi kalau yang kalah dapat duit. Oh gitu ya. Kalah jadi menghibur ya, nggak jadi stres. Yang menang yang stres. Oke, Pak Arif, Mbak Bu Dede boleh. Ini udah ya yang tadi. Nah, tadi udah 2 tuh, ada Bu Ingrid, sebelumnya ada Koyudi ya, Bu Ingrid sama Koyudi. Boleh pilih ya, mau tas atau mau tumbler, silakan. Koyudi sama Bu Ingrid boleh open mic sedikit. Nih, ada tumbler sisa yang warna putih, ada tas yang gambarnya bendera, sama ada tas yang tulisan It's just a bad day, not a bad life. Koyudi sama Bu Ingrid. Aku mau tumbler warna putih. Tumbler putih, baiklah. Terima kasih. Oke, kalau Bu Ingrid? Minta tasnya dong, boleh nggak? Mau yang mana Bu Ingrid? Yang ada gambar bendera Indonesianya dong. Yang ada gambar bendera Indonesia. Oh ini ya. Iya. Oke, ini dibuat sama teman-teman disabilitas. Jadi ada teman tuli yang buat teman-teman tuli yang ngejahit, ada juga yang teman disabilitas daksa yang buang benang. So ini precious lah pokoknya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin soal
bagaimana bisa menerapkan work life harmony dikorelasikan dengan karyawan. Impact-nya udah, contoh-contoh untuk penerapannya yang sedang diupayakan ataupun yang sudah diupayakan juga sudah gitu ya. Nah, kita mau bagi hadiah lagi. Nah, tapi itu bagi hadiahnya sama Pak Arif sama Mbak Dede yang kasih pertanyaan. Boleh. Kalau yang ini hadiahnya spesial karena kita masih ada tas atau tumbler Starbucks ya, tumbler Starbucks. Oke. Apa ya pertanyaannya, mungkin hari ini kita temanya nih memperingati, masih dalam suasana memperingati HUT RI gitu ya, dan HUT Bank Sinarmas, makanya kita pakai baju seperti ini ya Pak, baju adat. Nah, ada yang bisa jawab nggak tema baju kita, maksudnya kolerasi baju adat yang kita gunakan ini di work life harmony gitu. Nah, filosofinya bukan bajunya kita pakai baju apa nih, tapi filosofinya baju yang kita gunain, baju adat ini kolerasinya ke work life harmony apa gitu. Iya loh, baju bodo dari Makassar, Kalimantan. Bukan itu. Keterkaitannya nih ya, kalau bicara soal tadi konsep work life harmony sama si baju-baju yang lagi dipakai nih. Betul. Hari ini baju bodo bener, ini mah Bapak Bali. Aku UMKM. Unity Jadi University. ya tolong dijelaskan ini, kalau ini bisa dikaitkan juga dengan work life harmony gitu. Iya. Apa sih penjelasannya seperti itu? Mungkin ada yang jawaban yang paling kreatif kita pilih ya. Gitu ya. Korelasinya membawa budaya positif dalam lingkungan kerja. Oke, kita lihat lagi ya. Bhinneka Tunggal Ika, agar lebih berwarna biar nggak bosan. Menyatukan Nusantara, unity in diversity. Bhinneka Tunggal Ika, diversity in harmony. Terus hubungannya kerjaan, hidup tadi supaya harmoni gitu ya. Ada nggak? Sehingga bajunya begini nih, warna putih tuh. Lebih filosofis nih, membuat kita lebih tenang, dan warna ungu lebih ke arah passion dalam bekerja. Koyudi. Jadi dari keberagaman budaya kerjaan bisa saling memahami dengan perbedaan tiap-tiap pribadi. Rini. Bagus tuh Rini. Nice. Bhinneka Tunggal Ika artinya meskipun kita beda-beda tapi dengan semangat kebersamaan kita bisa gitu ya. Oke. Ada lagi, merangkul kehidupan yang seimbang. Harmonisasi. Mendorong adanya penjelasan. Ini bingung nih Mbak Dede sama Pak Arif sebagai dewan juri kan? Tadi ada jawaban yang bagus tuh ya. Ada. Kita cari berapa nih? Kita nyari berapa? Pilih satu dulu ya. Boleh pilih satu. Yang tadi di atas tuh. Yang tadi di atas siapa? Yang tadi tuh. Ayo, Bu Rini Priscilia. Jadi dari keberagaman budaya pada kerjaan bisa saling memahami dengan perbedaan tiap-tiap pribadi, Pak. Yes. Oke. Ya, saya suka jawaban itu sih. Saya suka jawaban itu. Gimana tuh, Pak? Karena itu juga keterkaitannya sama tadi yang ngebangun relationship. Betul. Terus apalagi tadi konsepnya ya, mental health, karena kita nggak pusingin soal perbedaan, tapi bagaimana perbedaan itu justru jadi kekuatan di dalam tim. Itu juga ngehit tuh Bu Rini. Ini sekalian latihan ya, sekalian ngelatihan buat melihat segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Memilih, saya pakai model Bali begini, dia model baju Makassar gitu ya, kamu UMKM. Itu kan membawa nilainya masing-masing kan. Membawa nilai masing-masing. Betul. Ketika dibawa ke sini bisa kita satukan, terus bisa menginspirasi value yang lain gitu kan. Relationship, keberagaman gitu ya. Betul. Gitu. Jadi memang akhirnya ini semua akan mendukung pekerjaan juga gitu kan. Iya, betul sekali. Iya, yang menyemangati. Banyak sih jawaban-jawaban yang bagus tuh tadi bagus, menyala beragam, hidup kerja harus beragam. Nggak usah, kita mau lihat sambil scroll ke bawah juga ya. Kita mau cek. Iya, betul sekali. Jadi harmoni tadi juga ada yang ngangkat soal penyelarasan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Oke, boleh ke bawah lagi. Nah, baiklah. Tadi berarti kita catat ya, Bu Rini yang mendapatkan hadiah Starbucks. Yeay. Teman-teman, jarang-jarang banget ya punya kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung sama HR gitu. Nah, sambil kita tutup, sambil ada statement penutup dari Mbak Dede sama Pak Arif, boleh
Bapak Ibu dan rekan-rekan semua para updaters yang ada di sini kasih saran dan masukan via chat supaya work life harmoninya di Bank Sinarmas semakin terasa dan semakin memiliki impact untuk kita semua. Mungkin ide untuk satu orang, untuk orang yang lain atau tim terdekatnya boleh ya. Kita bisa sharing di sini. Oke, sambil kita tunggu masukan-masukan dari teman-teman di sini, dari Pak Arif sama Mbak Dede, pesan apa yang mau disampaikan untuk karyawan-karyawan kita? Gak cuma karyawan-karyawan kita, ini tuh akan diupdate tampil di YouTube gitu ya, supaya bisa kasih kontribusi untuk Indonesia, bahkan meng-create work-life harmony ke depannya untuk Indonesia yang lebih baik, Bank Sinarmas yang lebih oke. Oke, mungkin aku dulu kali ya Pak ya. Silakan Mbak Dede. Kita sama-sama, ya nanti Bapak nambahin. Kita sama-sama belajar sebenarnya work life harmony ini seperti apa gitu, keseimbangan dalam pekerjaan maupun kehidupan. Dari aku pribadi sendiri, pokoknya jangan mengorbankan kehidupan pribadi untuk kesuksesan profesional, karena itu harus seimbang gitu. Gunakan waktu istirahat semaksimal mungkin, terus komunikasiin sesuatunya dengan baik dengan rekan kerja maupun atasan. Terus waktu istirahat yang sudah diberikan gunakan semaksimal mungkin gitu. Misalkan kayak waktunya makan ya kita makan gitu kan. Jangan nunggu Jangan nunggu nanti dulu 5 menit lagi, 10 menit lagi tau-taunya jam 6 gitu udah mau pulang gitu kan. Atau waktunya untuk yang muslim waktunya sholat, gunakan waktu sholat itu sebaik mungkin. Itu sih dari aku, mungkin tambahan dari Bapak. Oke, pertama sih saya karena balik kita nih realitanya adalah pekerja ya. Maksudnya kita bekerja di perusahaan kita ini. Ya, nomor satu pasti akan mulai dengan pekerjaan kita dulu gitu ya. Temukan sesuatu yang menarik dalam pekerjaan. Jadi supaya pekerjaan itu memang kita sukai, memang kita cintai, memang kita punya passion di situ. Terus miliki latih kita punya kemampuan juga, kredibilitas kita, terus reputasi kita, karena kalau kita punya itu kita juga akan lebih gampang ketika kita membutuhkan waktu untuk melakukan hal lain atau mengusulkan hal-hal yang lain yang baru yang sesuai dengan diri kita. Satu, yang kedua itu, dan yang ketiga memang kita bertanggung jawab terhadap aspek kehidupan kita yang lain semuanya. Jadi misalnya terutama untuk keluarga kita gitu ya, untuk perkembangan diri kita sendiri gitu, terus untuk kesehatan, untuk dan relationship dengan teman-teman semuanya. Kita perlu menguatkan itu semua untuk untuk mendukung diri kita untuk jadi yang lebih baik sih. Oke, luar biasa karena konteksnya kita sebagai pekerja ya. Baiklah teman-teman, nanti kalau ada beberapa karyawan yang nggak bisa masuk karena kita ada 5.000 karyawan ya, ada beberapa karyawan yang nggak bisa masuk atau jamnya nggak cocok nih buat ngedengerin podcast edisi kali ini. Jangan khawatir, untuk podcast kali ini minggu depan akan naik ya ke YouTube dan Spotify. Jadi udah ada di YouTube, udah ada di Spotify juga. Cuman bedanya kalau diaksesnya lewat YouTube, teman-teman cuman mungkin mendapatkan esensi dari konten podcast kita, tapi jam trainingnya nggak bisa dikonversi gitu ya. Kalau untuk yang ikut live, teman-teman bisa dikonversi jam trainingnya menjadi 2 jam training, walaupun kita cuma 1 jam. Kenapa? Karena materi-materi yang akan diakses juga akan kembali di-share, akan kembali disosialisasikan sama teman-teman. Terus tadi juga ada program yang teman-teman bisa ikuti gitu kan ya. Nah, itu bisa dikonversi menjadi sebuah implementasi pembelajaran pasca ngupdate ini. Gitu. Pak Dede kan Kebalik ya. Kebalik dan Bu Arif. Iya, Mbak Arif. Pak Arif yang pakai baju Bali dan Mbak Dede yang pakai baju Makassar hari ini tampak cerah dan membahana, bersinar. Terima kasih banyak sudah mampir jadi narasumber update pada sore hari ini. Mudah-mudahan ya insight-insightnya juga tadi untuk karyawan bisa masuk dan bisa diterapkan sehingga bisa memberikan kontribusi untuk karyawan juga. Nanti siap sedia juga ya. Tadi ada beberapa yang ngasih masukan untuk nanti kita sum up, terus kita
kita berikan kepada Pak Arif dan Mbak Dede supaya mudah-mudahan bisa diwujudkan gitu ya. Terima kasih atas masukan. Betul, terima kasih banyak. Oke, dari kita itu saja kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngupdate ke-25 di bulan depan. Bye-bye.